Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Hai semuanya, sebelum Mihu mulai, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih ya bagi teman-teman yang udah dukung dan udah sawer Mihu. Love you semuanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Aku akan menjaga kehampaan laut barat yang diserang Taisu. Kau tidak perlu khawatir. Sekarang kau harus memikirkan bagaimana cara meningkatkan kekuatanmu. Ucap Ratu berkata tanpa basa-basi. Meskipun tampaknya Taisu telah menginvasi, namun situasinya tidak seserius yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Sebaliknya, kurangnya kekuatan Xiaoyan adalah bahaya tersembunyi yang sesungguhnya. Jika kau ingin memenangkan perang ini, Sensei membutuhkan kekuatanmu. Tidak, tepatnya membutuhkan kekuatan yang mulia. Ucap Ratu kembali menegaskan perkataan sebelumnya. Meningkatkan kekuatanku, tapi Taisu mau menginvasi Sensei. Apakah aku masih punya waktu? Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan senyum masam di wajahnya. Untuk dapat menerobos ke keabadian Kaisar langkah kedua, Xiaoyan mendapatkan bantuan besar dari Ratu Chen Xianyuan. Dan promosi berikutnya membutuhkan lebih banyak lagi roh dunia. Aku bisa merasakan roh dunia yang terkandung dalam tubuhmu. Dan itu cukup agung. Sepertinya wanita itu benar-benar memberimu semua roh dunianya. Ucap Ratu memandangi Xiaoyan perlahan. Sampai sekarang dia masih menyebut Ratu Chen Xianyuan dari waktu ke waktu. Yang membuat Ratu Kuil Kuno terlihat sangat tidak senang atau cemburu. Aku yang akan menangani Taisu, dan kau fokus meningkatkan kekuatanmu sendiri. Tetapi Sensei bukan lagi tempat terbaik untukmu berlatih. Istana Surgawi tidak akan membiarkanmu pergi, dan Taisu mungkin akan segera menyadari keberadaanmu. Tetapi apakah kau ingin tinggal di Sensei atau pergi? Itu tergantung kepadamu. Ucap Ratu Kuil Kuno melanjutkan. Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa kembalinya dia tampaknya merupakan hal yang buruk bagi perspektif pertempuran ini, yang melibatkan begitu banyak sumber daya. Pada akhirnya semua orang akan melindunginya. Meskipun Ratu Kuil Kuno tidak mengatakannya secara langsung, keberadaan Xiaoyan saat ini tidak hanya tidak dapat membantu dunia Sensei, tetapi bahkan menyebabkan masalah yang tidak perlu di dunia Sensei. Dan juga bahkan melibatkan lebih banyak sumber daya yang tidak perlu. Kali ini alam dewa kuno datang untuk membantunya. Selain itu, dunia bawah dan bantuan para senior dari Labo Dewa Bermata Sembilan bahkan terlihat lebih banyak dirugikan untuk melindunginya dari Istana Surgawi. Jika Xiaoyan tetap di Sensei, maka Istana Surgawi pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Dan tidak menutup kemungkinan mereka akan bergabung dengan Taisu. Jika Xiaoyan dibunuh baik di dunia bawah maupun di alam dewa kuno, tidak mungkin dapat mengabaikannya begitu saja. Dan tindakan seperti itu pasti akan menghabiskan banyak sumber daya. Adapun saat ini Xiaoyan sendiri kesulitan untuk mendapatkan efek motivasi yang lebih baik untuk meningkatkan kekuatannya. Dan makna dari perkataan Ratu Kuil Kuno sudah sangat jelas, bahwa kekuatannya masih terlalu lemah, dan dia masih perlu berlatih untuk menjadi lebih kuat. Seluruh Sensei masih perlu menunggu sampai kau cukup kuat. Jika tidak ada artinya melawan sekarang. Ucap Ratu Kuil Kuno melanjutkan dengan suara yang dalam. Xiaoyan tidak mengerti apa yang dikatakan Ratu Kuil Kuno. Pada saat ini Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dan dia menyadari di dalam hatinya bahwa meskipun dia sangat mengkhawatirkan Sensei sekarang, namun faktanya dia tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatannya saat ini. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan menunduk menghormati Ratu Kuil Kuno. Meskipun Ratu Kuil Kuno mungkin memiliki perasaan yang berbeda terhadapnya, namun di mata Xiaoyan Ratu hanyalah seorang senior. Percakapan sederhana ini memungkinkan Xiaoyan untuk melihat kenyataan dengan jelas. Dan dia menjadi mengerti bagaimana melanjutkan jalan setelah menghilangkan rintangan. Aku ingin tinggal di Sensei untuk sementara waktu. Ucap Xiaoyan berkata, tidak mungkin untuknya segera pergi setelah kembali. Lagi pula semua yang dia rindukan ada di sini. Pada saat ini Xiaoyan memandangi Bahtera Rumah Hantu. Meskipun Sun Er tidak banyak berbicara,
Tetapi pada titik tertentu matanya terlihat bahagia dan dia sangat mengkhawatirkan Xiaoyan. Pada titik tertentu terkadang Xiaoyan tidak tahu apa tujuan kultivasi. Karena pada akhirnya dia mengecewakan orang-orang yang mencintainya. Dan waktu kebersamaan mereka sangat sedikit dan itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Xiaoyan. Semua terserah padamu bagaimana caramu memutuskannya. Tetapi jika kau ingin tinggal di Sensi, maka ikutlah denganku kembali ke alam dewa kuno, sehingga kau dapat menghindari bahaya untuk sementara waktu. Ucap Ratu mengangguk dan berkata, secara alami dia dapat melihat apa yang sedang dipikirkan oleh Xiaoyan. Tetapi sebelum pergi, kau harus mengucapkan beberapa kata dan mereka telah menunggumu. Ucap Ratu melihat beberapa sosok perkasa Bianhua serta yang lainnya dari aliansi abadi. Pada saat yang sama Xiaoyan mengangguk. Karena sekarang pemimpin aliansi abadi telah binasa. Maka semua orang di aliansi abadi membutuhkan penjelasannya. Karena kebanyakan dari mereka hanyalah pengamat pada saat terjadi pertempuran. Dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk juga identitas yang Xiaoyan miliki. Tidak perlu untuk menyembunyikannya lagi. Pada saat ini sosok Xiaoyan bergerak maju perlahan melayang di depan istana. Dan hampir semua orang di aliansi abadi keluar satu persatu dari persembunyiannya. Karena sebelumnya mereka takut terkena dampak dari pertempuran itu. Dan tentu saja mereka tidak dapat menanggung dampak dari pertempuran tingkat itu. Saat Xiaoyan mendekat dan sebelum Xiaoyan berbicara, seluruh aliansi abadi tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian Xiaoyan memandang semua sosok tanpa terkecuali sosok wanita cantik yang berada di dalam kerumunan. Mata wanita cantik itu terlihat kesepian. Mata wanita cantik itu terlihat sedikit kesepian. Seolah-olah dia merasa bahwa ada celah yang sangat besar antara dirinya dengan Xiaoyan. Dan itu seperti antara manusia dengan dewa. Mulai sekarang, semua orang dari klan Jin akan dikeluarkan sepenuhnya dari aliansi abadi. Setelah itu aliansi abadi akan ditata ulang atau dibubarkan. Situasi dunia yang kita tinggali saat ini sulit dibayangkan. Seharusnya semua orang sudah mendengar bahwa seluruh dunia Sensi akan mengalami bencana. Dan semua orang di dunia Sensi harus bersatu atau seluruh dunia Sensi akan musnah. Aliansi abadi diciptakan oleh Yang Mulia Zuzang. Adapun tujuan keberadaannya bukan untuk mencari sumber daya, apalagi mengganggu yang lemah. Tidak masalah untuk apa kalian berkultivasi atau untuk tujuan apa kalian ingin menjadi lebih kuat. Tapi sekarang, Sensi membutuhkan semua orang untuk berdiri bersama. Kalian semua adalah orang-orang berbakat dan kuat dari semua alam dan bintang yang ada di Sensi. Dan mulai sekarang semua sumber daya dari aliansi abadi akan dibagikan tanpa membedakan tingkat kekuatan. Sistem khusus Istana Surgawi akan dibangun kembali dan semuanya harus adil. Sehingga aliansi abadi dapat diatur kembali. Ucap suara Xiaoyan keluar dengan suara yang dalam. Jika sebelumnya dia tidak berlatih di aliansi abadi untuk jangka waktu tertentu, dia mungkin tidak dapat mengetahui persaingan sengit di dalamnya. Dan kompetisi semacam ini memang akan menghasilkan banyak talenta tangguh. Tapi yang dibutuhkan sekarang bukan lagi persaingan antar sekte. Dan bukan lagi sekedar pengejaran kekuasaan. Namun untuk tujuan yang lebih besar yaitu menjaga dunia Sensi dari invasi dari Taisu. Yaitu menjaga dunia Sensi dari invasi Taisu. Dan tentu saja setiap orang di aliansi abadi harus memahami bahwa mereka semua akan menghadapi musuh bersama. Dan mereka harus menyatukan segalanya. Aku baru saja mendapat kabar bahwa rumah dan keluargaku telah dihancurkan. Pada saat ini sebuah suara datang dari kerumunan. Mungkin apa yang dikatakan Xiaoyan tidak banyak orang yang dapat benar-benar memahami bahaya dan keseriusan krisis ini. Tetapi saat suara ini terdengar, kemudian ada lebih banyak suara lagi datang dari kerumunan. Kampung halamanku juga hancur. Saat berikutnya suara-suara datang dan pergi di aliansi abadi. Ada lebih dari selusin suara bergema dari kerumunan. Tanpa kecuali mereka semua datang dari kehampaan laut barat yang sama dengan Xiaoyan. Semua orang berbicara sambil mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka memandang Xiaoyan dengan tegas dan sungguh-sungguh dengan mata berapi-api. Karena mereka memilih untuk percaya pada Xiaoyan saat ini. Dan dengan bergemanya suara-suara ini, segera terjadi keributan karena aliansi abadi sekali lagi memblokir informasi ini sebelumnya. Sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya dan hanya mereka yang kampung halamannya benar-benar hancur yang akan mengetahuinya.
Sebagai orang yang lahir di Sensi, kita harus bangkit dan melawan. Apakah kalian takut akan perang? Ucap suara Xiaoyan sekali lagi terdengar. Hiruk pikuk langsung mereda dan semua terfokus pada Xiaoyan lagi. Adapun identitasku, semua orang seharusnya sudah mendengarnya. Aku adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, sekaligus pendiri aliansi abadi. Dan sekarang, aku akhirnya kembali dan kita akan berjuang bersama. Ucap suara Xiaoyan keluar perlahan. Dan saat kata-kata akhirnya keluar, mata semua orang terbakar dan kagum mendengarnya. Meskipun aku hanya mendengar tentang Yang Mulia, namun rumor berita ini terlalu eksplosif. Setelah terdiam sesaat, suara bergemuruh seperti deru gunung dan tsunami memenuhi seluruh aliansi abadi. Tentu saja mereka tahu bahwa aliansi abadi didirikan oleh Yang Mulia Zuzang. Dan meskipun reputasi Yang Mulia di dunia Sensi telah berlalu sejak lama, namun legenda itu tetap ada di hati semua makhluk Sensi. Saat ini banyak orang yang sudah mengeluarkan buklet tebal. Dan Xiaoyan telah melihat buklet ini di alam dewa kuno sebelumnya. Dan itu seharusnya ditulis oleh dewa yang tak kenal takut. Pada buklet itu secara mengesankan tertulis sejarah tentang Yang Mulia Zuzang. Sayang sekali. Mereka tidak datang ke sini untuk meminta tanda tanganku. Xiaoyan melihat buklet yang agak familiar. Dan tiba-tiba garis hitam muncul di wajahnya dengan firasat yang buruk. Kemudian sorakan mulai datang dan pergi. Xiaoyan menyaksikan banyak orang membuka buklet di tangan mereka dan melihat beberapa halaman. Dan setelah beberapa saat kemudian, dia mengumpulkan Bianhua di depannya. Pada saat ini semua Bianhua mengepalkan tangan mereka kepada Xiaoyan, termasuk si Yuzu yang menolak untuk membantunya. Dan ada juga wajah yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Namun sebelumnya, tidak ada dari mereka yang mencoba untuk mengenali Xiaoyan. Dan hanya pada saat inilah mereka benar-benar mengenali Xiaoyan sebagai tuan mereka. Apakah kalian tahu di mana wakil pemimpin Cao Cao? Ucap Xiaoyan. Selama dia berada di aliansi abadi, meskipun Cao Cao bukan anggota Bianhua, namun dia telah memberi Xiaoyan banyak bantuan. Dan karena itulah Jin Taiwei menghukumnya. Bianhua saling memandang. Seolah-olah mereka sudah lama tidak bertemu wakil pemimpin Cao Cao. Mulai sekarang, tidak ada lagi tentara Pavilium Surgawi di aliansi abadi. Dan mereka akan fokus pada kultivasi. Serta mereka tidak boleh bertarung karena masalah pribadi. Setelah mengetahui krisis ini, aku berharap semua orang dapat bersatu. Dan setiap orang harus memperhatikan kultivasi dengan baik. Karena ketika krisis datang, tidak ada yang bisa membantu. Dan hanya kekuatan sendirilah yang menjadi modal untuk bertahan hidup. Ucap Xiaoyan mengucapkan satu kalimat terakhir. Lalu melangkah maju dengan telapak kakinya. Dan sosoknya dengan cepat menyapu ke arah Pavilium Surgawi. Aku akan melihat apakah dapat menemukan beberapa petunjuk tentang Cao Cao. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Jika dia tidak dapat menemukannya, maka dia juga berencana untuk mencari jiwa Jin Taiwei. Selain itu, Xiaoyan juga ingin mengetahui hubungan antara Jin Taiwei dengan Istana Surgawi yang sebenarnya. Sehingga Istana Surgawi dapat mengatur formasi teleportasi yang begitu besar di aliansi abadi. Meskipun Xiaoyan tidak tahu banyak tentang teknik formasi, namun dia juga memahami bahwa tidak mudah untuk membuat formasi teleportasi yang dapat mempersingkat perjalanan dengan jarak yang seharusnya membutuhkan waktu 100 tahun melalui kehampaan, namun dapat ditempuh dengan cepat. Saat memasuki Pavilium Surgawi, Ratu Kuil kuno mengikuti Xiaoyan di belakangnya. Dan mereka menuju ke lantai atas Pavilium Surgawi. Ruang di sini masih sangat luas, dan banyak istana tinggi dan indah yang dibangun di dalamnya. Tampaknya bangunan ini menunjukkan dominasi keluarga Jin di aliansi abadi. Dan dari sini dapat dinilai bahwa mungkin ada anggota lain dari keluarga Jin di aliansi abadi. Tetapi sekarang Jin Taiwei telah mati. Dan anggota keluarga Jin yang tersisa tidak dapat menimbulkan ancaman nyata. Namun seharusnya Xiaoyan tetap membersihkan segala sesuatu yang dapat mengancam di masa depan. Dan mereka tidak mungkin akan setia dengan aliansi abadi yang sekarang. Sebaliknya beberapa dari mereka mungkin bersumpah setia menjadi tentara Pavilium Surgawi pada Jin Taiwei. Adapun pertanyaan-pertanyaan ini, Xiaoyan bahkan tidak memikirkannya sama sekali. Sekarang dia hanya fokus untuk segera menemukan wakil pemimpin Cao Cao dan menyerahkan penyelesaian masalah ini kepadanya. Bagaimanapun Xiaoyan ingin pergi untuk menangani masalahnya sendiri.
dan tidak mungkin menetap di aliansi abadi saat ini. Jadi dia harus segera menetapkan pemimpin baru. Xiaoyan merasa wakil pemimpin Cao Cao adalah pilihan yang tepat. Saat berikutnya mata Xiaoyan menyapu seluruh lantai atas pavilion surgawi di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya dia datang di sini dan dia tidak terbiasa dengan tempat ini. Jika wakil pemimpin Cao Cao benar-benar dipenjara di sini oleh Jin Taiwei, maka itu akan sedikit merepotkan untuk menemukannya. Apa yang sebenarnya kau cari? Ucap Ratu bertanya dengan bingung sambil mengikuti di belakang Xiaoyan. Seseorang pernah membantuku saat berada di aliansi abadi. Sekarang posisi pemimpin di aliansi abadi sedang kosong. Dan menurutku, dia sangat tepat untuk posisi ini. Ucap Xiaoyan menjawab Ratu. Saat berbicara, dia sudah sampai di gerbang aula yang paling megah. Kemudian Xiaoyan dan Ratu masuk ke aula megah tersebut. Dan itu terlihat sangat sepi dan tidak ada siapapun di dalamnya. Jelas hanya keluarga Jin atau orang kepercayaan Jin Taiwei yang dapat mengunjungi lantai atas pavilion surgawi. Saat masuk ke sini, kekuatan jiwa Xiaoyan telah dilepaskan dan dia tidak menemukan aura apapun. Seolah-olah wakil pemimpin Cao Cao tidak ada di sini. Mungkinkah wakil pemimpin Cao Cao telah terbunuh? Ucap Xiaoyan tidak bisa untuk tidak memikirkannya. Saat ini dia tidak berniat untuk terus mencari secara acak di sini. Dan akan lebih baik untuk langsung melakukan teknik pencarian jiwa pada sisa jiwa Jin Taiwei. Pada saat ini segera bendera penekan jiwa muncul di tangan Xiaoyan. Dan di dalamnya, Yetian juga masih ditekan oleh Xiaoyan. Namun seiring waktu berlalu, Yetian juga sepertinya berhenti meraung. Karena Xiaoyan selalu mengabaikannya begitu saja. Pikiran Xiaoyan langsung bergerak. Dan sisa jiwa Jin Taiwei keluar dari bendera penekan jiwa. Bahkan ketika telapak tangan Xiaoyan keluar, sisa jiwa Jin Taiwei menjerit dengan menyedihkan tetapi Xiaoyan tetap mengabaikannya. Kekuatan jiwa yang agung menyelimuti sisa jiwa Jin Taiwei. Dan Xiaoyan terus melakukan teknik pencarian jiwa di atasnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menarik tangannya dan sisa jiwa Jin Taiwei hampir meredup saat ini. Dan dia bahkan berhenti berteriak. Pada saat ini sisa jiwa Jin Taiwei melayang di udara. Matanya terlihat kusam dan sisa jiwa Jin Taiwei ini tampaknya benar-benar kehilangan kesadarannya. Pada saat yang sama pencarian jiwa Xiaoyan hampir menghancurkan sisa jiwanya. Namun ingatannya terlalu berbintik-bintik dan Xiaoyan hampir tidak menemukan apapun. Hanya saja dia mencurigai ingatan Jin Taiwei tentang aula lain yang ada di dalam pavilion surgawi ini. Kemudian sosok Xiaoyan menyapu dan mencari aula itu. Saat berikutnya, Xiaoyan sudah memasuki aula yang dimaksud. Dan di dalam aula ini dipenuhi dengan fluktuasi larangan yang kuat. Tahanan roh, pecahkan larangan ruang di sini. Ucap Xiaoyan menepuk tahanan roh yang sedang tertidur di dalam jubah lengan bajunya. Dan seketika tahanan roh keluar terhuyung-huyung, kemudian dia menatap Xiaoyan dengan kemarahan di matanya. Pembunuh 1000 pedang, bisakah kau belajar sendiri dan jangan merepotkan aku dengan hal-hal yang sepele ini? Aku tidak pernah berpikir apa yang dapat kau lakukan tanpa diriku ini. Aku sangat khawatir karena kau terlalu bergantung padaku. Ucap tahanan roh membuka mulutnya dengan kesal. Tetapi Xiaoyan hanya mengabaikannya saat ini. Sesaat berikutnya, cahaya biru menyebar dari mata tahanan roh. Dan dengan cepat mengunci salah satu larangan lalu memecahkannya. Pada saat yang sama, sebuah retakan dalam kehampaan muncul di larangan yang rusak. Dan sesosok keluar dari celah itu. Langgar semua larangan yang ada di sini. Ucap suara Xiaoyan bergumam dengan suara yang dalam tanpa melihat ke arah tahanan roh. Cih, kau hanya bisa berdiri dan berbicara di sini. Apakah menurutmu aku tidak kelelahan? Gumam tahanan roh. Meskipun dia kesal, namun cahaya biru dari mata besarnya itu tetap menyapu semua larangan yang ada di dalam aula dan kemudian banyak sosok yang muncul. Jelas sejauh ini semua sosok ini disegel oleh Jin Taiwei. Saat semua sosok keluar dari celah, mereka mengangkat kepalanya dan di antara sosok ini adalah wakil pemimpin Cao Cao. Saat berikutnya semua mata sosok ini terpaku pada Xiaoyan. Apa yang kau lakukan? Dan bagaimana kau bisa sampai di sini? Di mana Jin Taiwei? Ucap wakil pemimpin Cao Cao. Dia melihat sekeliling dari kiri ke kanan dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dia mungkin mengira Xiaoyan telah menyelinap ke sini. Xiaoyan tidak berbicara dan dia hanya melambaikan tangannya. Dan sisa jiwa Jin Taiwei langsung melayang di depan Cao Cao. Melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap Xiaoyan dengan mata yang sangat terkejut.
Mulutnya melebar, dan sesaat berikutnya dia tercengang. Xiaoyan mengepalkan tinjunya pada kelompok sosok ini dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Senior Cao Cao, aku berharap kau bersedia menjadi pemimpin baru di aliansi abadi," ucap Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.